Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dan iman kita terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan. Dan kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi pedoman bagi kita, yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan penolong bagi kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan yang mengurapi kita dan memampukan kita menangkap dan mengerti akan pesan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan dan rahmat dan anugerah-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami, yang menuntun dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan atas kami semua. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupinya. Melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat dikasih Tuhan, sering kita mendengar kasih mula-mula atau kasih semula. Jadi inilah yang terjadi, ya apa yang dikatakan firman ini tentang jemaat di kota Efesus. Jemaat di kota Efesus, jemaat yang sungguh-sungguh sebetulnya kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Mereka menderita karena nama Tuhan, bercerita luar biasa, sabar menderita. Tetapi apa yang terjadi? Aku mencela engkau, kata Tuhan. Loh, kok bisa? Bukan soal apa yang mereka lakukan. Mereka sabar, baik. Menderita karena Tuhan, baik. Terus bercerita, gak mengenal Allah, baik. Tetapi kalau semua yang baik-baik itu tanpa didasari kasih yang semula, ya, jadi lebih kepada, ya ini kewajiban. Ya ini perintahnya gitu ya, dilakukan sajalah. Walaupun mungkin dengan berat hati atau apa. Ya, tidak dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang semula. Maka Tuhan mencela semua itu. Tuhan tidak butuh semua pengorbanan dan segala macam itu. Kalau dasarnya bukan karena kasih. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Jemaat di kota Efesus tegur. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Masih beribadah mungkin. Masih pelayanan mungkin. Tapi dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini juga berlaku buat hidup kita. Ketika kita melakukan segala hal-hal yang berbau rohani. Termasuk melayani Tuhan. Tetapi hanya karena kewajiban kita. Ibadah kita karena kewajiban. Bukan karena cinta kita. Bukan karena merasa rindu dengan Tuhan. Terlebih dekat dengan Tuhan. Tetapi lebih karena kewajiban. Maka aku mencela engkau, kata Tuhan. Itu juga buat kita. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang jatuh karena dosa kelihatan. Misalnya yang berbuat dosa, yang melanggar firman, mencuri misalnya. Atau apa kan ketahuan. Langsung bisa ketahuan. Orang bisa langsung ditegur bertobat. Tetapi kalau orang melakukan misalnya nih melayani Tuhan. Tetapi dalam hatinya ngedumel. Ya, nggak sungguh-sungguh lagi, nggak ada cinta di hatinya, yang ada, ya aku lagi yang tugas, yang berat-berat kasih ke aku. Ya, jemaat dikasih Tuhan, kalau yang seperti itu kan orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu, dan Tuhan menegur dengan keras orang-orang yang demikian. Dengar baik-baik, aku mencela engkau, dan dikatakan, kenapa? Sebab ingatlah
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kuncinya apa? Bertobat. Nggak ada yang lain. Ya, yang pertama bertobat. Lalu lakukan lagi yang baik tadi. Tetap dilanjutkan, dilakukan. Tetapi kalau yang pertama karena mungkin kewajiban, karena sungkan, karena nggak enak hati. Yang berikutnya, setelah bertobat, lakukan dengan cinta mula-mula kita. Dengan kita mengasihi Tuhan. Ya, kita berdoa, minta supaya Tuhan pulihkan kasih yang semula di dalam hati kita. Sehingga kita mengerjakan setiap pelayanan atau beribadah itu dengan hati yang berbeda. Dengan penuh sukacita yang sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan. Yuk, mari ini hari Minggu. Ibadah ya, jangan lupa. Dalam ibadah kita harus berbeda. Dari waktu ke waktu harus lebih sungguh lagi. Dasarnya karena kita mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bukan karena kewajiban saja. Bukan karena kebiasaan. Ya, jangan jadi orang Kristen agamawi. Yang penting sudah begini begitu. Enggak. Kerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mengerjakannya hanya asal-asalan. Sementing aku melakukan, wong ini kewajibanku. Wong ini pas tugasku. Ya, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Maka Tuhan mencela semua itu. Ayo bertobat sama-sama. Mungkin tanpa disadari kita sudah melakukan rutinitas saja. Ya, seperti hanya orang nyanyi saja. Padahal ketika kita menyanyikan lagu pujian itu dengan segenap hati harusnya. Ya, kita sedang memuji, menyembah Tuhan, bukan menyanyi. Banyak orang lebih mengedepankan suara yang indah, musik yang indah. Tetapi mari saya mengajak kita semua, perbaharui. Beri yang terbaik bagi Tuhan dengan cinta. Ingat, sebesar apapun pengorbanan kita, menderita bagi nama Tuhan sekalipun, dan segala keadaan yang lainnya. Kalau tidak ada cinta kepada Tuhan, maka semua jadi sia-sia. Pastikan bahwa kita mengerjakan semua itu, mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Kalau kau mulai kehilangan itu, mari pagi hari kita akan berdoa. Kita minta Tuhan memulihkan kembali kasih mula-mula dalam diri kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mencela kita lagi. Tapi justru Tuhan memberkati hidup kita. Karena kita melakukan segala sesuatu. Ibadah kita, setiap puji-pujian kita. Termasuk pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Semua dengan dasar cinta kepada Tuhan. Ya, cinta yang sungguh-sungguh ya, bukan hanya di mulut saja, tapi mengalir dari hati kita yang sungguh-sungguh merindukan Dia dan mengasihi Dia. Maka itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk teguran-Mu atas kami. Tanpa disadari mungkin kami mulai melakukan segala hal-hal yang berbau agama ini, kebiasaan, tradisi, kewajiban saja. Tapi hari ini Tuhan kami berdoa, pulihkan Tuhan. Kasih mula-mula dalam diri kami. Sehingga kami mengerjakan segala sesuatu termasuk ibadah yang kami lakukan. Itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyanyikan pujian yang mengalir dari hati kami. Ketika kami merenungkan firman, menghayati dengan sungguh. Karena cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini. Tuntun sertai kami. Ibadah, layanan, kegiatan, aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk, hari Minggu jangan lupa untuk beribadah. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat, kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan penuh cinta kasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.